Halo Sobat Pancasakti, perkenalkan nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi, semester 3 kelas C, yaitu kampus pusat, dengan NIM 2902150103. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah keuangan dengan materi laporan keuangan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu yaitu Bapak Dermawan MM. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari laporan keuangan itu sendiri. Secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan keuangan dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki ekonomian dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah setiap bulan atau setiap tahun sekali, dan terkadang juga perusahaan menggunakan keduanya. Dan di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Apa itu jenis-jenis laporan keuangan? Terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada bisnis. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Karena setiap laporan ini memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda. Tentu mereka yang membuat laporan ini harus bisa membedakan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peruntukannya. Dan untuk jenis laporan keuangan yang pertama, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan keuangan ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Dan yang kedua, biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga di sini dengan adanya laporan laba rugi, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Nah, fungsi dari laporan laba rugi itu untuk si stakeholder atau si pemilik perusahaan itu untuk bagaimana langkah selanjutnya untuk perusahaan ini, apakah dimajukan lagi atau ditutup. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung laba rugi. Di sini penghasilan bersih sama dengan dalam kurung pendapatan ditambah keuntungan. Tutup kurung dikurang dalam kurung beban ditambah dengan kerugian. Laporan laba rugi single step menggunakan persamaan dasar akuntansi langsung dari aktivitas keuangan bisnis Anda. Mudah dipahami dan relatif mudah dibuat dan cocok untuk bisnis berskala kecil. Nah, untuk rumus laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama itu single step dan yang kedua itu multi step. Yang ini kita bahas mengenai uh, metode single step, dan di sini nanti kita akan membahas mengenai metode laporan laba rugi menggunakan multi step. Nah, laporan laba rugi multi step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Adapun step yang pertama itu laporan laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang dengan biaya barang terjual. Harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan bersih. Ini memberikan laba kotor. Nah, yang kedua, pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Biaya operasional dikurangi dari laba kotor. Ini memberikan Anda penghasilan operasional. Nah, untuk step ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi plus item ditambah item non-operasional. Pendapatan operasional ditambahkan ke pendapatan non-operasional bersih, keuntungan, beban, dan kerugian. Angka terakhir ini memberikan laba atau rugi bersih bisnis untuk periode pelaporan. Oke, untuk jenis yang kedua, di sini ada laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow. Cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, Adapun bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Nah, fungsi dari laporan arus kas adalah untuk menghadapi perubahan dan keadaan pada peluang usaha. Next, di sini ada jenis laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan perubahan modal. Nah,
Apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal atau ekuiditas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal yakni memberikan laporan mengenai laporan perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Dan yang keempat ada jenis laporan yaitu laporan neraca. Apa itu laporan neraca? Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu stable atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Nah, laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada dan peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Dan jenis laporan keuangan yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan. Apa itu catatan atas laporan keuangan? Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Catatan-catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan finansial seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada fungsi dari laporan keuangan untuk bisnis. Laporan keuangan ini dibuat untuk fungsi tertentu, yang jelas sebagai sarana untuk menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan di periode selanjutnya. Nah, adapun fungsi dari laporan keuangan yang pertama itu ada untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilaian kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan tersebut sedang mengalami kemunduran. Nah, sebaliknya, jika dalam laporan tersebut banyak data profit, berarti perusahaan tersebut sedang berkembang. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutup karena kerugian usaha yang kronis. Nah, maksud dari penjelasan ini adalah, misalnya, suatu laporan keuangan dari perusahaan. Nah, mengapa itu penting? Untuk fungsinya adalah yang pertama itu untuk menilai kondisi usaha. Nah, dari laporan keuangan tersebut, kita si pemilik usaha bisa tahu nih, uh, gimana kondisi laporan keuangan bulan ini. Kalau misalnya menurun, berarti kan perusahaan mengalami kemunduran. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya profitnya bertambah, berarti itu sedang mengalami perkembangan. Nah, jika terus-terusan mengalami kemunduran, kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut. Nah, sebaliknya, jika perusahaan tersebut selalu mengalami perkembangan, mungkin perusahaan tersebut akan membuka cabang lebih banyak atau profit yang lebih banyak. Ya, yang fungsi yang kedua di sini sebagai bahan evaluasi. Nah, maksud sebagai bahan evaluasi itu laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan, jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Nah, maksud di sini, mengapa laporan keuangan itu fungsi salah satunya itu bahan evaluasi? Karena nggak mungkin suatu perusahaan melakukan penilaian evaluasi setiap akhir tahunnya kalau perusahaan tersebut tidak memiliki laporan keuangan. Nah, kenapa evaluasi itu termasuk fungsi dari laporan keuangan? Karena dari laporan keuangan kita bisa mengevaluasi atau tindakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Seperti yang dijelaskan di sini, seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Nah, jika perusahaan tersebut mengalami permasalahan keuangan, nah, maka si pemilik saham akan berbincang dengan investor atau apa itu bagian keuangan. Nah, gimana nih solusinya? Ini perusahaan sedang mengalami kerugian. Nah, solusinya harus bagaimana? Nah, itu adalah fungsi dari bahan evaluasi. Nah, baik. Untuk selanjutnya di sini ada untuk bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya.
Jika laporan finansial detail, berarti perusahaan Anda kredibel di mata para stockholder. Paling tidak, manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan finansial berantakan bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak kredibel dan memiliki berpotensi mengalami masalah ke depannya. Nah, jika seseorang tidak bertanggung jawab jika laporan keuangan tidak termasuk bentuk pertanggungjawaban, kita tidak tahu perusahaan ke depannya bakalan mengalami masalah apa. Bisa jadi bangkrut dan bisa juga lebih berkembang. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pertanggungjawaban. Nah, di sini ada contoh laporan keuangan PT Ekindo Adi Perkasa Tbk. Itu ada beberapa laporan. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang pertama dibahas itu adalah aset. Untuk mengetahui total aset, jadi kita harus menjumlahkan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar. Nah, untuk mengetahui jumlah aset lancar berapa dan jumlah aset tidak lancar berapa, di sini ada laporan posisi keuangan dari PT Kindo tahun 2019. Nah, di sini juga saya jelaskan secara singkat. Untuk jumlah aset lancar, kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini ada total aset lancar yaitu 242.603.357 rupiah. Itu untuk aset lancar. Nah, untuk aset tidak lancar, total dari aset tidak lancar itu adalah aset tetap neto apa segala macam itu dijumlahin semua. Nah, dari jumlah semua ini ketemulah si total aset tidak lancar. Berapa total aset tidak lancar? Yaitu 40. Setelah dijumlahkan semua ini, hasilnya segini. 43.380.871 rupiah. Nah, untuk mengetahui total aset, maka kita jumlahkan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar. Jadi, dari 242.603.357 rupiah ditambah dengan 43.380.000 rupiah, 43.380.871 rupiah, maka ketemulah total aset lancar dengan hasil 285.984.228 rupiah. Nah, ini total aset dari PT Kindo dari laporan keuangan tahun 2019. Oke, next. Untuk selanjutnya di sini ada liabilitas. Nah, untuk menghitung laporan posisi keuangan liabilitas, kita juga bisa lihat dari laporan keuangan di sini. Sini sudah saya sisipkan gambar dari laporan keuangan tahun 2019 PT Kindo Adi Perkasa. Di sini jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, untuk mengetahui jumlah liabilitas jangka pendek, kita bisa lihat dari laporan posisi keuangan pada perusahaan ini. Nah, di sini sudah kita lihat sendiri. Untuk total liabilitas jangka pendek yaitu ada 100.397.734 rupiah. Nah, untuk jumlah liabilitas jangka panjang di sini sudah dijelaskan untuk liabilitas jangka panjang di situ ada 12.950.633 rupiah. Untuk mengetahui total liabilitas, jadi kita jumlahkan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, setelah dijumlahkan 100.397.734 rupiah ditambah 12.950.633 rupiah, ketemulah nih total liabilitas dengan jumlah 113.357.367 rupiah. Nah, di sini untuk mengetahui total liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk total ekuitas di sini sudah kita bisa lihat sendiri untuk total ekuitas dari jumlah semua ini ketemulah sih 172.626.861 rupiah untuk jumlah total ekuitas. Nah, untuk mengetahui total ekuitas dan liabilitas, maka ditambahlah si total liabilitas dan ekuitas. Dan untuk total liabilitas tadi ada 113.357.367 rupiah ditambah dengan total ekuitas yaitu 172.626.861. Ketemulah total liabilitas dan ekuitas sebanyak 285.984.228 rupiah. Oke, sudah jelas yang ini. Terus kita lanjut untuk slide berikutnya.
Untuk slide berikutnya, kita menghitung laporan laba rugi dari laporan posisi keuangan atau neraca pada perusahaan PT Ekindo Adi Perkasa Tbk. Nah, untuk menghitung laporan laba rugi, di sini ada penghasilan neto, yang termasuk dalam laporan laba rugi itu ada penghasilan neto, jumlah laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, dan jumlah laba tahun berjalan, dan total komprehensif perusahaan. Dan laba per saham ada juga dijelaskan di sini. Nah, karena di gambar ini tidak terlalu jelas, maka saya jelaskan secara singkat di sini. Untuk penghasilan neto, kita bisa lihat di sini. Untuk penghasilan neto ada 320.432.361 rupiah. Dari mana dapat ini? Nah, itu dari sini. Penghasilan neto. Tinggal kita pindahin di sini. Terus di sini juga ada jumlah laba usaha. Nah, dari mana dapat jumlah laba usaha? Dari sini. Laba usaha sama dengan 45.859.384 rupiah. Dan dari mana dapat laba sebelum pajak penghasilan? Di sini juga udah dijelaskan di detail pada uh, laba sebelum pajak penghasilan. Nah, ini pada bagian ini 44.684.350 rupiah. Selanjutnya jumlah laba tahun berjalan. Dan di sini juga ada akun tahun berjalan, tinggal dipindahin ke sini. Nah, jumlahnya ada 33.417.803 rupiah. Dan untuk total laba komprehensif itu ada 32.817.826 rupiah. Dan untuk laba per saham ada 0,04%. Oke, next. Kita lanjut. Untuk slide berikutnya ada, nah, di sini ada gambar dari laporan keuangan atas neraca, yaitu pada bagian nah, di sini juga ada akun modal saham, modal lancar, dan lain sebagainya. Itu bisa lihat akunnya di sini. Sudah saya share screen gambarnya dari PT Kindo Adi Perkasa Tbk. Kita lanjut lagi untuk slide berikutnya, yaitu ada penjelasan singkat mengenai laporan arus kas. Kas neto yang diperoleh dari aktivasi operasional dari laporan keuangan PT Indo Adi Perkasa tahun 2019 itu ada 31.083.193 rupiah. Dan untuk kas yang digunakan untuk aktivasi investasi ada 2.116.669 rupiah. Dan kas yang digunakan untuk aktivasi pendanaan ada 58.740.780 rupiah. Dan kas dan bank akhir tahun pada PT laporan posisi keuangan dari PT Kindo Adi Perkasa Tbk tahun 2019 yaitu ada 15.826.268 rupiah. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam Sobat Manca Sakti.